Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita ada di segmen Create Up. Dalam dunia kerja terdapat label pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal adalah pekerja kerah putih, sementara pekerja informal sering disebut sebagai pekerja kerah biru atau blue collar employee. Karena kurang terorganisirnya, maka pekerja informal rawan terkena risiko kerja seperti risiko standar upah yang kurang layak dan tanpa perlindungan jaminan sosial. Dalam dunia kerja terdapat label pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal merujuk pada istilah pekerja kerah putih atau white collar employee, sementara pekerja informal sering disebut pekerja kerah biru atau blue collar employee. Pekerja sektor informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu, buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh atau karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar. Menilik pada literatur ketenagakerjaan, kelompok pekerja ini umumnya tidak memiliki badan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Karena kurang terorganisir dan tanpa perlindungan negara, maka pekerjaan informal rawan terkena risiko kerja. Seperti risiko standar upah yang kurang layak dan tanpa perlindungan sosial. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, rata-rata upah pekerja sektor informal di Indonesia hanya mencapai 1,8 juta per bulan. Umumnya pekerjaan informal ini memiliki latar belakang pendidikan rendah. International Labour Organization atau ILO pada 2010 menyebutkan pekerja informal sebagai pekerja rentan. Mereka tidak mendapatkan hak dasar seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jam kerja, atau tunjangan lainnya. Upah nominal pekerja umum adalah rata-rata upah harian diterima sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sebagian besar pekerja informal juga tidak memiliki serikat pekerja, dengan demikian tidak memahami apa saja hak pekerja seperti upah minimum atau upah layak dan jaminan sosial. Bagaimana perusahaan rintisan dapat memperluas peluang pekerja sektor informal? Simak ulasannya hanya di segmen Krita. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini di Kereta Potensi ataupun Ulik Potensi Aplikasi Jasa Layanan Tukang sudah tersambung melalui video conference ada Mas Dezan Tarunajaya. Beliau adalah founder dan juga CEO dari betukang.id. Selamat pagi Mas Dezan. Pagi Mas. Ya, apa kabar Mas Dezan? Sehat, alhamdulillah Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Dezan. Sukses selalu dan juga sehat selalu ya. Mas Dezan, ini bicara mengenai inspirasi dari pendirian betukang.id sendiri. Apa inspirasi di baliknya Mas Dezan? Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Mas. Jadi kalau kita bicara tentang inspirasi pembuatan startup, sama seperti founder startup lainnya ya Mas ya. Di mana founder startup melihat ada sebuah permasalahan yang dia alami ataupun permasalahan di sekitarnya dan muncullah ide untuk membuat sebuah startup. Nah, betukang.id juga sama Mas. Jadi awalnya permasalahan saya pribadi yang kesulitan cari jasa tukang potong rumput awalnya, karena kebetulan saya juga seorang karyawan yang tidak memiliki waktu luang untuk mencari jasa tukang. Jadi yang saya lakukan adalah keliling keluar masuk komplek di sekitar rumah untuk menemukan tukang potong rumput yang sedang bekerja gitu, dengan harapan dia bisa datang ke rumah saya mengerjakan rumput yang ada di rumah. Nah, tetapi setelah selesai pekerjaannya ternyata yang dikerjakan tidak sesuai dengan ekspektasi saya Mas gitu. Nah, dari sinilah saya berpikir mungkin banyak orang di sekitar saya atau orang yang sama seperti saya sebagai seorang karyawan yang kesulitan juga cari jasa tukang Mas, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya dadakan atau urgent. Semisal AC tiba-tiba mati atau listrik tiba-tiba ada korsleting atau ada gangguan. Nah, ini kan kita butuh cepat ya untuk manggil tukang. Nah, itulah inspirasi awal saya membuat betukang.id Mas. Oke, ya selain ketersediaan yang memang dibutuhkan cepat lah ya, kualitas pelayanan juga ini menjadi satu concern, satu perhatian yang
jadi pertimbangan utama lah oleh user sendiri ataupun mungkin konsumen sendiri gitu ya. Nah, Anda kan tadi menjanjikan adanya kedekatan akses lah, atau mungkin kecepatan akses dari user kepada tenaga tukang. Tapi lalu bagaimana dengan kualitasnya begitu? Anda juga tadi menyampaikan dari pengalaman pribadi, Anda punya pengalaman yang kurang mengenakan lah gitu dari kinerja tukang sendiri. Nah, artinya kalau tukang yang sudah bergabung di betukang.id ini, apakah secara kualitas bisa dijamin? Nah, kita juga concern di situ sih Mas. Jadi kita buat sebuah lembaga betukang training namanya di dalam perusahaan kita, di mana kita concern untuk scale up kemampuan tukang. Tidak cuma di kemampuan teknisnya, tetapi kita juga coba scale up kemampuan soft skill tukang, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan mereka untuk berbicara kepada konsumen, kemampuan menjelaskan apa kerusakan yang terjadi di rumah konsumen dan apa tindakan perbaikannya. Ini kita lakukan agar konsumen juga nyaman dan juga merasa tenang gitu ketika memanggil tukang kita gitu. Kenapa? Karena tukang dengan kemampuan skill yang bagus itu banyak Mas, tetapi yang bisa menjelaskan dengan baik dan benar tentang kerusakan apa saja yang terjadi dan tahapan pekerjaannya, nah itu yang sulit kita cari saat ini gitu. Jadi kita concern selain untuk meningkatkan kemampuan teknis daripada tukang-tukang kita juga concern untuk scale up kemampuan daripada soft skill tukang-tukang kita, Mas. Oke, semacam ada sertifikasi begitu ya untuk tukang-tukang yang bergabung? Iya, Mas, betul. Oh, oke, artinya ini juga mungkin ada pemicu lah ya untuk tukang sendiri untuk meng-upscale skillnya untuk kemudian menjadi SDM yang lebih berkualitas lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita jeda sejenak Mas Dezan, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan bisa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kreator dan kami masih berbincang bersama Mas Dezan Tornajaya, founder dan CEO betukang.id. Mas Dezan, sejauh ini sudah berapa tukang yang bergabung di Betukang dan range dari servisnya berapa dan servisnya apa saja? Oke, jadi yang sudah terdaftar di aplikasi kita itu ada ratusan ya Mas, dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia dengan rates pemesanan tukang sendiri secara per bulan itu hampir mencapai 100 pekerjaan per bulannya untuk di beberapa daerah, dan servisnya kita melayani 60 jenis jasa tukang, mulai dari listrik, tukang bangunan, tukang elektronik, sedot WC, bahkan kalau teman-teman di plafon rumahnya itu ada tikus tuh, kita ada tukang yang bisa naik ke atas untuk membasmi hama tikus tersebut, Mas. Oke, ini cukup beragam ya dari pelayanannya sendiri. Nah, range fee-nya itu dari berapa sampai berapa, Mas Dezan? Ya, range fee-nya sendiri untuk fee service-nya sendiri ada di berapa? Oh ya, untuk fee-nya sendiri itu dari 50.000 Mas, untuk misalnya cuci AC kan murah ya Mas, ya cuman 50.000 sampai 60.000-an. Nah, untuk pekerjaan servis atau yang sifatnya seperti bangunan itu bisa ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah, Mas. Oke, kalau kita lihat upaya dari betukang.id sendiri untuk tetap menjaga kualitas dari pelayanan SDM yang bergabung itu seperti apa, Mas Dezan? Kan tadi Anda sempat sampaikan upscaling upaya-upayanya sudah dilakukan lah. Nah, untuk menjaga kualitasnya agar tetap baik, apa yang dilakukan, Mas Dezan? Oke, jadi ketika perekrutan gitu, Mas, yang kita ingin pastikan adalah mereka memang bekerja full di tukang ini gitu. Misalnya kita merekrut tukang AC. Nah, maka kita ingin memastikan bahwasanya mereka memang bekerja fullnya itu ya di servis AC ini gitu, Mas. Karena juga ada beberapa tukang yang memang pekerjaan servisnya hanya sambilan gitu. Jadi ya ketika dia butuh atau ketika dia ada waktu baru dia bekerja. Nah, ini akan menghambat ketika memang kita butuh pekerjaan yang memang konsumen butuh cepat gitu. Jadi yang kita pastikan awal adalah mereka full secara kerjanya servis dan juga mereka mempunyai minimal
bengkel sendiri Mas, seperti Oke, itu. baik. Mas Dezan, adanya platform betukang.id ini juga selain mendekatkan konsumen terhadap tukang begitu ya, ataupun tenaga tukang, ini juga mendekatkan tenaga tukang sendiri terhadap pekerjaan begitu. Nah, ini mungkin sejauh ini mungkin Anda ada contoh kasus nggak, misalnya dari satu tukang misalnya gitu yang misalnya dalam 1 bulan volume pekerjaan yang dia terima tidak terlalu banyak, tapi pada saat bergabung dengan betukang, volume pekerjaannya jadi banyak dan secara tingkat kesejahteraan pun ya meningkat gitu. Oke Mas, jadi awalnya kita punya salah satu tukang tuh yang dia punya keahliannya cuman potong pohon doang Mas. Jadi servisnya di kita terdaftar tuh hanya potong pohon gitu. Tetapi karena memang permintaan jasa pemotongan pohon ini kan tidak banyak Mas, tidak ramai. Nah, jadi ada beberapa pekerjaan yang memang ramai, terus kita arahkan dia untuk bisa scale up, bisa belajar, agar bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang dia tidak hanya menghandle pekerjaan satu keahlian saja, tetapi ada beberapa keahlian juga yang sekarang dia bisa kuasain dan dia mendapatkan pekerjaan dari betukang. Dan kita juga ada membantu beberapa mitra kita yang memang berasal dari mereka awalnya karyawan Mas di sebuah perusahaan, karyawan cleaning service dan juga perawatan taman. Tetapi karena efek pandemi mereka dirumahkan, di PHK, terus kita coba ajak gabung di aplikasi gitu. Dan alhamdulillah mereka sekarang mendapatkan pekerjaan via aplikasi Mas. Baik, sangat singkat, apa target betukang ke depan? 2024 kita ingin ekspansi ke beberapa negara tetangga Mas, seperti Malaysia dan Brunei yang memang berbatasan langsung dengan daerah kita Kalimantan Barat. Seperti kita ketahui di sana banyak juga tenaga kerja kita yang memang melaksanakan pekerjaan konstruksi di sana Mas. Baik, oke. Semoga memang targetnya bisa tercapai dan juga ini memberikan berkah bagi pekerja dan juga user begitu ya. Mas Dezan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Siap, terima kasih Mas. Baik, dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda dan juga tentu saja untuk sumber referensi untuk Anda begitu ya. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery, yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19.00 hanya di IDX Channel. Saya Wiki Adrian undur diri. See you in the morning. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.